Oke, selamat siang Koyan. Oke, selamat siang. Boleh perkenalkan diri Koyan? Nama saya Diki, salah satu pengurus di Mahaviara Maitreya. Kalau boleh tahu nih tempatnya namanya apa ya, Koyan? Mahaviara Maitreya. Oke, Ya. baik. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih nih untuk Koyan, Oke, terima kasih. untuk waktu dan juga kesempatan Koyan untuk boleh memberikan waktu dan kesempatannya untuk boleh kami wawancarai hari ini. Ya. Baik, Koyan, di sini saya ingin bertanya nih Koyan. Katanya nih Sang Buddha mengajarkan 6 dharma seperti saling mengingatkan, saling mencintai, dan menghindari perpecahan nih. Bisakah Koyan jelaskan nih bagaimana prinsip ini bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat kerukunan antar umat beragama? Untuk pada dasarnya sih Sang Buddha mengajarkan tentang metta dan karuna, jadi cinta kasih dan berbelas kasih, di mana memang itu dasar dari agama Buddha. Jadi prinsip dasar dari agama Buddha adalah bagaimana cara kita seorang manusia untuk mengembangkan cinta kasih dan juga kita bisa berbelas kasihan kepada orang lain. Nah, jadi itu menjadi satu dasar yang bisa dibilang meningkatkan toleransi kita terhadap semua orang. Nah, jadi sehingga sebuah kerukunan itu dapat terjadi di manapun itu ada. Nah, jadi kalau kita lihat di ajaran agama Buddha, biasanya pada saat berdoa diakhiri dengan sebuah kalimat Sabesata Bhavantu Sukhitata, yang artinya bahwasanya semoga semua makhluk berbahagia. Di mana ini juga bisa dibilang adalah sebuah doa yang universal. Jadi tidak hanya bagi umat Buddha saja, kita juga mendoakan umat lainnya, kita bilang makhluk lainnya, jadi semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Nah, itulah yang menjadi dasar sebuah, kita bilang, toleransi ataupun sebuah cinta kasih yang universal yang seharusnya diterapkan oleh, kita bilang, penganut agama Buddha, seluruh penganut agama Buddha. Jadi itu bisa kita praktikkan ataupun bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita untuk bisa mengembangkan cinta kasih, bagaimana cara kita bisa mengikuti dharma dari Sang Buddha pada keseharian. Nah, itulah yang menjadi satu intisari kita memeluk agama Buddha. Seperti itu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan Koyan. Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya sudah bersama dengan pemuka agama Kristen. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak untuk ketersediaan waktu dan tempat sehingga saya boleh wawancarai Bapak hari ini. Oke Pak, di sini saya mau bertanya nih Pak tentang konteks kerukunan antar umat beragama nih Pak. Pertanyaannya nih, menurut Bapak sendiri nih, bagaimana ajaran Alkitab mengajarkan umat Kristen untuk mengasihi dan menghormati sesama, khususnya nih dalam konteks kerukunan antar umat beragama yang berbeda keyakinan nih Pak? Baik, terima kasih. Dalam secara agama Kristen memang kita diajari untuk mengasihi. Saya kira semua agama, hukum yang pertama itu adalah hukum kasih. Jadi memang diajarkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu dan akal budimu. Dan hukum yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Jadi semua umat Kristen diajari untuk mengasihi semua orang, bukan hanya mengasihi karena sesama agama. Jadi kita harus memang saling mengasihi karena itu memang perintah Tuhan kepada semua umat manusia. Dan dalam firman Tuhan ada mengatakan kalau engkau mengasihi Allah tetapi engkau tidak mengasihi sesamamu, berarti engkau menipu dirimu sendiri. Artinya begini, orang yang mengasihi Allah itu bisa tercermin ketika dia juga bisa mengasihi sesamanya manusia. Jadi itulah kasih itu gitu. Jadi semakin kita mengasihi Tuhan, semakin juga kita bisa mengasihi sesama kita, walaupun beda agama, walaupun mungkin orang itu adalah orang yang mungkin melukai hati kita, orang yang tidak sependapat dengan kita, tetapi kita diajarkan tetap mengasihi sesama umat manusia. Demikian yang bisa saya katakan. Terima kasih. Terima kasih untuk waktu kesempatan Pak. Saya ucapkan terima kasih. Oke, baik, di sini saya sudah bersama dengan pemuka agama yang beragama Islam. Boleh perkenalan diri Pak? Doriantoro. Oke, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak tentang agama Islam. Yang pertama, mengapa penting bagi umat Islam untuk membangun hubungan yang harmonis dengan pemeluk agama lain dalam kehidupan bermasyarakat ini? Ya, saya rasa kalau
kepentingan apa tadi supaya harmonis Harmonis dengan, dengan pemeluk agama lain, Pak. kalau saya rasa bukan dengan pemeluk agama apapun, karena ya umat Islam sendiri pun ada alirannya, beberapa aliran kepercayaan kadang-kadang ada juga yang nggak pas. Tapi kalau saya pribadi, yaitu tadi saya bilang, urusan kepercayaan dengan yang memeluk agama apapun itu urusan yang bersangkutan sama Tuhan. Karena Bapak yakin Tuhan itu cuma satu. Terus Pak nih, bagaimana cara membangun agama dengan pemeluk agama lain? Ya itu kalau Bapak pribadi, Bapak tidak pernah mau ikut campur tentang kepercayaan yang lain atau pelajaran agama yang lain. Karena apa? Pelajaran itu belum tentu pas untuk Bapak. Jadi silakan, sepanjang itu baik, itu urusan sama Tuhan, itulah Bapak. Itu kebetulan ya Bapak sendiri nggak kali ini aja ya, adalah kawan Bapak itu di jauh lah dari sini, entah pendeta apa simpah, ada apapun Bapak dia itu masih mau komunikasi sama Bapak gitu. Itu karena Ya sering matanya gitu. terima kasih untuk kesempatan Bapak kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Di sini saya sudah bersama dengan pemuka agama yang beragama Kristen. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan kesediaan Ibu untuk boleh saya wawancara hari ini. Berikut saya ingin menyampaikan pertanyaan tentang konteks kerukunan umat beragama Ibu. Yang pertama, bagaimana ajaran Alkitab mengajarkan umat Kristen untuk mengasihi dan menghormati sesama, khususnya dalam konteks kerukunan antar umat beragama yang berbeda keyakinan Ibu? Oke, terima kasih buat kepercayaannya. Oke, jadi tadi pertanyaannya bagaimana ajaran Alkitab? Ajaran Alkitab jelas mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan dikatakan kasihilah musuhmu. Jadi konteks ini menyatakan bukan dibilang kasihilah sesamamu manusia yang Kristen saja, tidak. Berarti sesama itu kan semua umat beragama. Nah, setiap agama kan memiliki keyakinan dan pasti ada perbedaan, ya kan? Pasti ada perbedaan. Tapi hendaknya kita memiliki tenggang rasa. Jadi kita hargai apa yang menjadi keyakinan saudara kita yang berlainan keyakinan dengan kita. Jadi saling menghargai. Nah, caranya bukan dengan hanya kata-kata ya, tapi dari tindakan kita. Jadi tindakan kita nampak bahwa kita menghargai mereka. Dengan cara apa? Tidak usah berdebat, membanding-bandingkan keyakinan kita dengan orang lain. Tidak. Yakinilah keyakinanmu, biar dia meyakini keyakinannya. Jadi itu membuat kita bisa jadi rukun. Karena pasti kalau kita bilang aku punya begini, ini akhirnya pasti akan mempertahankan keyakinan masing-masing dan itu akan menjadi tidak rukun, konflik. Jadi akhirnya ya saling hargai. Kami begini gitu. Oh iya, kalau begitu saya menghargai, tapi kami berbeda. Gitu aja. Jadi nggak usah diperpanjang. Sampai kapanpun ini mendebat agama satu dengan agama lain, nggak akan putus-putus itu. Yang ada, iya, yang ada adalah kebencian yang akan datang. Jadi kapan ada rukunnya? Jadi bisa kita rukun, kita bisa berbicara, kita bisa bersahabat sekalipun dengan mereka. Dengan adanya kasih ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan Alkitab mengatakan kasihilah musuhmu. Mereka kan bukan musuh kita, hanya yang berbeda keyakinan. Mereka kan sahabat kita. Itu dia yang saya sampaikan. Baik, terima kasih dan kesempatannya Ibu saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, di sini saya sudah bersama dengan pemuka agama Islam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak Pak untuk waktu dan ketersediaan Bapak hari ini sehingga saya boleh interview Bapak hari ini. Baik Pak, di sini saya ingin menanyakan nih tentang kerukunan antar umat beragama nih. Mengapa penting bagi umat Islam untuk membangun hubungan yang harmonis dengan pemeluk agama lain dalam kehidupan bermasyarakat? Tidak hanya sekedar penting, tapi memang harus. Berbangsa dan bernegara itu mesti harus penduduknya
bersifat keharmonisan, membangun keharmonisan. Kita ambil contoh sederhananya dalam berumah tangga. Rumah tangga itu si istri, suami dan anak mesti harmonis. Jika mereka tidak harmonis, mungkin rumah tangga itu akan hancur dan lain sebagainya. Termasuk juga dalam berbangsa dan bernegara. Mesti harmonis. Kalau tidak harmonis, negara itu akan hancur dan akan terjadi kecaosan. Konflik lah Saling istilahnya. memusuh, saling fight kita bilang. Saya rasa itu sederhananya. Lebih sederhana lagi, tubuh kita ini. Tubuh kita ini ada satu komponen, memang mesti harmonis dia. Seperti kalau kita berjalan dengan tangan melenggang, tidak mesti tangan itu serentak di jalan begini. Dia mesti begini. Itulah keharmonisan. Jadi kalau tidak ada keharmonisan dalam tubuh kita ini juga akan rusak juga. Kesehatan akan terganggu. Begitu juga ada dalam berbangsa dan bernegara dan beragama. Mesti harmonis seluruh penduduk yang berbeda agama. Kalau tidak, ya memang tidak terbangunlah bangsa itu tidak akan harmonis dan negara akan bisa hancur dan bisa rusak. Saya rasa gitu. Terus nih Pak, saya mau nanya nih, gimana caranya bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan agama lain ini Pak? Gimana caranya? Saya rasa ada keterbukaan. Nah, jangan ada saling menyinggung satu agama dengan agama lain. Nah, agama si kawan boleh dia memeluk agama dia dan agama yang lain tidak boleh mengganggu. Harus menjaga juga, saling menjaga agama itu karena agama itu memang dari Tuhan yang masing-masing punya keyakinan yang berbeda. Yang itu perbedaan itu harus disinkronkan dia supaya jangan tidak terjadi bentrok sama lain. Konflik lah istilahnya. Konflik ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Ya. ketersediaan Bapak. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak. Ya.